Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 2. Judulnya penerapan cloud computing melalui metode virtualisasi menggunakan aplikasi VMware. Ini terdiri dari nama-nama kelompok kami. Yang pertama Rizal Al-Hakim, NIM 2019-53005. Yang kedua saya sendiri HK Mubarak 2019-53012. Terusnya Muhammad Afdaluddin 2019-53015. Dan ini teman saya Ahmad Mujib 2019-53020. Dan seterusnya Muhammad Imam Askar Reformasi Yanto, NIM 2019-53039. Sejarah VMware. Sejarah VMware adalah penyedia perangkat lunak, virtualisasi, dan komputasi awam yang berbasis di Palo Alto, California. Didirikan pada tahun 1998, VMware adalah anak perusahaan Dell Technologies EMC Corporation awalnya mengakuisisi VMware pada tahun 2004. EMC kemudian diakuisisi oleh Dell Technologies pada tahun 2016. VMware mendasarkan teknologi virtualisasinya pada hypervisor logam kosong ESX atau ESX dalam arsitektur x86. Dengan virtualisasi software instalasi di server fisik untuk memungkinkan beberapa mesin virtualisasi VM berjalan di server fisik yang sama. Setiap VM dapat menjalankan sistem operasi OS-nya sendiri, yang berarti beberapa OS dapat berjalan di satu server fisik. Semua VM di server fisik yang sama berbagi sumber daya seperti jaringan dan RAM. Pengertian VMware. VMware adalah salah satu software yang menawarkan virtualisasi dan cloud computing untuk server, komputer, dan perangkat kelas lainnya. Sebuah perusahaan perangkat lunak yang perdagangan secara publik di Amerika Serikat dan California, AS. Perusahaan ini menyedia dan menawarkan solusi komputasi awam dan perangkat lunak dan layanan virtualisasi. Karena inilah yang menjadikan VMware INC sebagai salah satu perusahaan sukses komersial pertama yang memvirtualisasikan arsitektur x86 perangkat lunak desktop VMware berjalan pada Microsoft Windows, Linux, dan MacOS. Sedangkan hypervisor perangkat lunak perusahaan untuk server VMware ESXi adalah hyper logam kosong yang berjalan langsung pada perangkat keras server tanpa memerlukan sistem operasi tambahan yang mendasarinya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jenis-jenis VMware. Ada 3 jenis VMware yang biasanya digunakan, yaitu 1. VMware Workstation adalah software yang digunakan untuk membuat beberapa virtual machine dan menjalankan secara bersama pada sebuah sistem operasi. Kedua, VMware Server adalah software yang memiliki sistem kerja yang sama dengan VMware Workstation. Perbedaannya,
VMware Server bisa digunakan untuk menjalankan virtual machine yang dibuat oleh produk VMware yang lainnya. VMware Player biasanya digunakan untuk kebutuhan virtual machine yang sederhana seperti penggunaan pribadi yang digunakan di laptop atau komputer personal. Fungsi-fungsi VMware menggunakan produk dan layanan VMware untuk membawa virtualisasi terasa lebih nyata adalah sebagai dari beberapa manfaat yang ditawarkan perusahaan asli California ini. Fungsi tersebut termaksud 1. Peningkatan laba atas investasi yang disebut ROI. VMware memungkinkan Anda menggunakan lebih banyak sumber daya komputer fisik. Administrator tidak suka menjalankan beberapa aplikasi mission kritikal pada satu host server karena jika satu aplikasi crash yang dapat membuat OS tidak stabil dan rusak aplikasi lain. Yang kedua, penggunaan energi dan ruang yang lebih efisien. VMware memungkinkan Anda menjalankan lebih banyak aplikasi menggunakan lebih sedikit server fisik. Lebih sedikit server fisik memerlukan lebih sedikit ruang di pusat data dan lebih sedikit energi untuk memberi daya dan mendinginkan. 3. Dukungan untuk industri. VMware adalah penyedia layanan di virtualisasi terkemuka dengan lebih dari 500.000 pelanggan, sebuah jaringan yang terdiri dari 75.000 mitra mendukung pelanggan dengan berbagai macam produk dan layanan tambahan. Sekian dari saya. Terus ini dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Manuska Reformasi Yanto, NIM 2019 53039. Di sini saya akan menjelaskan fitur apa saja dalam VMware. Dalam VMware mempunyai 5 fitur. Yang pertama adalah ada high availability atau ketersediaan yang tinggi. High availability meningkatkan keandalan lingkungan. Tujuan dari server highly available adalah untuk mengurangi waktu henti jika terjadi kegagalan perangkat keras. VMware vSphere Hypervisor SC Host yang diatur dalam klaster berbagai sumber daya dari mesin yang ada di dalamnya. Jika host mengalami waktu henti yang tidak terduga, mesin virtual di host tersebut secara otomatis mulai berjalan di host XC alternatif dalam klaster tersebut. Fitur VMware yang kedua ada fault tolerance. Seperti high availability, fault tolerance memungkinkan mesin virtual atau VM untuk bertahan melalui kegagalan perangkat keras dengan cara memanfaatkan sumber daya, sehingga jika terjadi kegagalan perangkat keras, VMware dapat dihidupkan dari host baru dan instansi bayangan langsung dari VM yang berjalan pada host sekunder. Fitur yang ketiga dari VMware ada vMotion. vMotion adalah fitur dalam VMware yang memungkinkan migrasi langsung mesin virtual dari satu host XC ke host lain tanpa mengganggu layanan yang disediakan VM. Ada sedikit atau tidak ada gangguan dalam layanan saat menggunakan vMotion untuk memigrasi VM yang biasanya hanya beberapa paket yang hilang, dan pengguna akhir seharusnya tidak memperlihatkan transisi tersebut.
Fitur VMware yang keempat ada penyimpanan atau storage vMotion. Storage vMotion adalah fitur yang mirip dengan vMotion, namun digunakan untuk melakukan migrasi data ke database lain pada disk yang terhubung. Fitur ini menjalankan peran yang mirip dengan vMotion, tetapi memberikan administrator kemampuan untuk mengelola masalah penyimpanan seperti latensi tinggi sebelum menjadi masalah dalam lingkungan. Fitur yang terakhir atau fitur kelima, Distributed Resource Scheduler atau DRS, adalah fitur penyeimbang beban. DRS menggunakan vMotion untuk secara otomatis mengizinkan klaster host VMware Axie mendistribusikan beban kerja komputasi ke seluruh lingkungan. DRS mengukur penggunaan gabungan vCPU dan VRAM di antara mesin virtual yang berjalan di lingkungan dan menyebarkan ke seluruh host dengan cara yang paling efisien. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hakim, NIM 2019-53005. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Aska, yaitu cara kerja VMware. Cara kerja VMware cukup sederhana. Saat diluncurkan, VMware akan membuat layer virtual machine di hardware atau physical machine yang Anda gunakan. Layer virtual machine ini termasuk storage, CPU, RAM, DVD-ROM, dan berbagai komponen lainnya yang ada pada perangkat keras tersebut. Yang kedua, layer yang biasa disebut dengan hypervisor ini akan mengalokasikan resources yang ada di komputer fisik ke virtual machine sesuai dengan kebutuhan sistem tersebut saat virtual machine tersebut terisi dengan sistem operasi. Maka sistem operasi yang terinstal di virtual machine dalam kurung guys OS itu akan berjalan di sistem operasi utama atau host OS. Yang ketiga, dengan begitu Anda bisa menjalankan beberapa virtual machine dengan spesifikasi dan sistem operasi yang berbeda melalui satu hardware atau perangkat keras. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan VMware. Keunggulan menggunakan produk VMware meliputi keamanan berdasarkan model tanpa kepercayaan bersama, dengan keamanan yang lebih baik daripada sistem kontainer seperti Kubernetes. 2. Penyediaan aplikasi dan sumber daya yang lebih baik. 3. Manajemen pusat data yang disederhanakan. 4. Peningkatan efisien dan ketangkasan sistem pusat data. 5. Cost efisien penggunaan, tidak perlu membeli hardware yang berbeda untuk setiap sistem operasi yang ingin mereka jalankan. Sedangkan kekurangan dalam penggunaan VMware ini adalah 1. Biaya perizinan yang tinggi, alternatif hypervision Hyper-V, dan XN yang lebih baik menurut beberapa. 3. Kekurangannya dukungan dan beberapa bug saat digunakan bersama produk Oracle. 4. Masalah kompatibilitas perangkat keras karena tidak semuanya bekerja dengan baik dengan VMware.